Selamat pagi untuk kita semuanya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali hari kita pada hari ini, hari Rabu 29 Juni 2022, marilah kita kembali memasuki ibadah pagi kita. Dan sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu teduh untuk sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 74 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal ketiga ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal ketiga ayat yang ke-10. Demikian dikatakan di sana. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di awal teks ini Paulus beralih dari gambaran gereja sebagai ladang untuk mengeksplorasi lebih lengkap gambaran gereja sebagai bangunan. Itu yang kita lihat dimulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9b. Saudara-saudariku, Paulus mengatakan bahwa dia bekerja sebagai ahli bangunan yang bijaksana. Dalam versi terjemahan lainnya dikatakan bahwa sebagai orang yang terampil. Saudara-saudari, inti dari pekerjaan Paulus bukan hanya bahwa ia memiliki keterampilan dalam tugas-tugas manajerial atau bahwa ia pandai dan efektif dalam berurusan dengan orang-orang di sekelilingnya. Bahkan sebaliknya, hikmat Allah lah yang diberitakan dalam hal ini. Hikmat Allah adalah salib Kristus. Dan pekerjaan Paulus selaras dengan realitas dari dasar yang disampaikan itu. Kebijaksanaan sejati itu tidak terletak kepada kekuatan, kefasihan, dan kedudukan sosial atau persaingan budaya yang tampaknya memikat gereja. Terlebih sebagaimana yang digambarkan dalam kehidupan gereja di Korintus. Dan hal yang seperti ini juga menggambarkan di dalam hal-hal yang serupa yang mengikat kita di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Saudara-saudariku, sebuah bangunan harus sesuai dengan pondasinya, didukung olehnya dan dibentuk agar sesuai dengannya. Dan Paulus dengan bijaksana membangun gereja Korintus di atas Kristus yang disalibkan sebagai satu-satunya pondasi gereja yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, gereja bukan sembarangan bangunan, tetapi bait Allah, tempat hadirat Allah. Bukan hanya sekedar tempat umat Tuhan tinggal, sehingga membuat tempat itu menjadi tanah suci.
tetapi wujud kehidupan bersama komunitas yang didiami oleh Tuhan. Itulah gambaran dari gereja yang ditunjukkan di dalam nas ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, di dalam hal ini jelas bahwa Paulus fokus kepada satu hal yang bersifat komunal atau bersifat kumpulan atau persekutuan. Ini adalah komunitas iman. Tampak di dalam kalimat yang menyatakan tiap-tiap orang itulah tempat kudus hadirat dan kemuliaan daripada Allah itu sendiri. Ini adalah gambaran ketiga yang digunakan Paulus di dalam pasal yang ketiga untuk menggambarkan suatu komunitas gereja yang membentuk suatu realitas tunggal, yakni ladang, bangunan, dan sekarang disebut dengan bait suci. Ini adalah peringatan atau pengingat bahwa spiritualitas Kristen yang otentik berakar pada kehidupan bersama sebagai komunitas umat Tuhan dan berakar pada karya Tuhan di dalam hubungan manusia yang sangat nyata itu. Saudara-saudariku, bahkan orang-orang Korintus yang kacau ini, orang-orang yang hidup di dalam daging ini masih merupakan bagian dari bait suci, tempat kudus daripada batin. Allah berdiam di tengah-tengah mereka. Dalam persekutuan dan iman yang mereka bagikan, Allah ada di sana. Janji ini memberikan harapan dalam menghadapi kesalahan dan perjuangan yang dilakukan oleh gereja di dalam kehidupan manusiawi. Saudara-saudariku, Paulus mengingatkan mereka bahwa Yesus sendiri adalah kekudusan gereja dari Tuhan. Itu yang kita lihat di dalam pasal 1 ayat 30. Dan Roh bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan gereja. Maka dengan itu, hal ini menjadikan umat Allah yang kudus. Berarti umat Allah yang kudus tidak hidup menurut kriteria dunia untuk kebijaksanaan, untuk kesalehan atau kekuasaan. Tetapi Paulus sekarang berpendapat bahwa perspektif yang tepat tentang hikmat Allah di dalam Kristus harus sepenuhnya mengarahkan kembali kepada pengakuan bahwa gereja bukan miliknya sendiri. Bahkan gereja tentu saja bukan milik daripada manusia lain, tetapi gereja itu adalah milik Kristus saja. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, untuk itulah maka gereja perlu melihat segala sesuatu dan melihat semua orang melalui lensa siapa kita di hadapan Tuhan, yakni sebagai umat Allah di dalam Kristus yang telah dipanggil, diberi makan dan diutus demi dunia ini. Itu yang dilihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Kita adalah sebagai penerima kasih penebusan Allah. Kasih itu adalah bentuk bait suci tempat kita dipanggil, yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 651 ayat yang pertama.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu pada hari ini yang telah melindungi, melingkupi kami di tengah-tengah hidup kami, meneguhkan kami dan kembali memberikan berkat baru memasuki hari yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang berkumandang di dalam kehidupan kami pada hari ini, yang menuntut kami untuk menjadi gereja yang kudus, gereja yang mulia, yang dibangun oleh Roh-Mu, yang berdiam di dalam Roh Kudus-Mu itu sendiri. Agar apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan, dan apapun yang terpancar di dalam kehidupan kami, menjadi bagian kemuliaan, terang kekudusan yang daripada-Mu, sebagai gereja-Mu yang tinggal, yang dibangun di tengah-tengah dunia ini. Agar melalui kami, melalui gereja-Mu ini Tuhan, kami dapat memberikan cahaya kemuliaan daripada-Mu untuk menaungi, menerangi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dengan semuanya itu Tuhan, maka akan bertambah-tambah orang-orang yang tunduk kepada-Mu, tinggal di dalam Engkau, percaya akan kuasa kemuliaan-Mu, dan mengikut Engkau dalam kehidupan mereka. Pakailah kami Tuhan sebagai gereja yang penuh kemuliaan yang daripada kemanapun kami melangkah. Baik di dalam pekerjaan yang kami lakukan dalam satu hari ini, baik ke tempat kami untuk bertemu dan berhubungan dengan teman-teman kami yang di sekitar dan sekeliling kami, baik di tengah-tengah rumah tangga kami, baik dimanapun kami berjalan. Engkau Tuhan yang meneguhkan kami menjadi gereja yang penuh dengan kemuliaan. Terpujilah Engkau Bapa, biarlah dari anak-anak-Mu ini, dari kami hamba-Mu ini, dari kami jemaat-Mu ini, dari kami jadi wujud gereja-Mu ini Tuhan, membawa kemuliaan dan terang yang penuh dengan berkat, baik kemanapun kami berada, agar nama-Mu selalu dimuliakan hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kiranya Engkau Bapa yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.